Persaingan perusahaan otobis di Karesidenan Pati, Jawa Tengah sudah berjalan sejak dahulu kala. Saat ini, setiap perusahaan bis bersaing meluncurkan armada unggulan. Dulu banyak perusahaan bis berjaya di zamannya. Akan tetapi ketatnya rivalitas bisnis dan reformasi moda transportasi bis, banyak raja-raja jalanan mundur dari kompetisi. Alhasil tidak sedikit dari mereka kolaps. Kemudian, perusahaan bis mana yang pernah berjaya di zamannya? Merangkum berbagai sumber. Berikut beberapa bis yang pernah menghiasi Karesidenan Pati, Jawa Tengah. Dilansir dari muriaraya.wordpress.com, awal rintisan usaha Trisumber Urip adalah bisnis angkutan truk barang yang didirikan oleh Ayahanda Kohto. Pada tahun 1976, oleh Kohto, perusahaan ekspedisi dilebarkan sayapnya merambah usaha angkutan bis dengan nama PO Sumber Urip. Armada yang dipunya saat itu adalah Ford tipe D yang berbodi kayu dan melayani jurusan Kudus-Surabaya. Jalur Pantura kala itu masih sepi dari hingar-bingar persaingan bis. Kompetitornya hanya Indonesia, Adam dan Kaloka. Semua bis hanya beroperasi siang, karena belum jamak lumrah penumpang bepergian malam hari. Langkah selanjutnya adalah penambahan armada dengan Mercy LP 911. Termasuk saat di-launching OF 1113, Trisumber Urip termasuk PO pertama yang mencicipi. Tak bisa dibantah, saat itu Trisumber Urip boleh berbangga diri, karena inilah PO dengan trayek pendek pertama yang memakai mesin buatan Jerman dilengkapi dengan pendingin udara. Lebih maju selangkah dibanding dengan PO Artajaya, bis malam Lasem Jakarta, yang belum mengaplikasikan AC. Dengan tambahan armada ini, trayek baru pun digulirkan, yakni Lasem Tegal. Puas mencicipi armada Mercedes-Benz, di tahun 1982, Trisumber Urip mencoba pertaruhan dengan melirik mesin Hino seri mesin BX. Sejak itu, kita hanya mengandalkan mesin Hino dan Mercy. Dahulu, saya sengaja mengadu dua mesin ini, dan kesimpulannya, ada nilai plus serta minus. Demikian pula untuk urusan karoseri. Kami telah merasai buatan Morodadi Prima, Laksana, Trisakti dan Tentrem. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Popo bermunculan dan karena kekurang sinergian antar provinsi dalam pengaturan jam keberangkatan bis dari terminal, membuat persaingan trayek Kudus-Surabaya tak terkendali. Contohnya bis saya yang telah mendapatkan prime time, jam-jam bagus. Tahu-tahu PO dari provinsi lain mendapatkan trayek dengan jam yang nyaris sama, bahkan hanya beda 1 menit. Kita dipepet depan belakang secara rapat, sehingga feeling saya, terjadi persaingan tidak sehat. Apalagi PO Trisumber Urip ini terhitung PO kecil, sehingga susah bertahan dalam desakan PO besar. Senasib pula dengan bis Bumel Lasem Semarang sekarang ini, yang tak kebagian penumpang. Semua diseser bis akap Surabaya Semarang. Kami tetap paksakan jalan, karena saya juga harus memikirkan nasib kru bis. Soal keuntungan tidak perlu dibicarakan, tenangnya dengan ekspresi muram. Akhirnya kami memutuskan menutup trayek Surabaya dan membuka trayek Jakarta di akhir tahun 1990. Dan nama Sumber Urip kita imbuhkan kata Tri di depannya, menjadi Trisumber Urip. Sebagai penanda, tahun itu kita tampil dengan semangat baru. Itu pun sebenarnya langkah nekat, karena jalur tersebut juga telah dijejali trayek PO lain. Bisnis bis pun tak kalah sengit. Namun saya yakin, selalu ada jalan dalam sengitnya persaingan. Tandasnya penuh optimis. Tahun 2010 masa keemasan PO Trisumber Urip adalah setelah mengakuisisi trayek dan armada tetangganya, PO Arta Jaya dan PO dari Tayu, Pati, PO Madu Kismo. Terlebih livery PO ini makin eye-catching dengan label Pinky, merayu mata calon pengguna jasa Trisumber Urip, ikon modern, kota dua budaya ini. Dilansir dari didiksalambanu.wordpress.com,
Awal tahun 80-an jalur Muria Jakarta masih kategori sepi. Bukan karena sepi penumpang, karena waktu itu sudah banyak warga yang merantau ke ibu kota tapi sepi armada. Justru yang ramai adalah jalur jarak jauh, Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Malang. Imbasnya, calon penumpang harus lari ke Semarang bila hendak ke Jakarta, karena jumlah bis sangatlah terbatas. Begitupun sebaliknya, pelan tapi pasti, peluang ini diendus oleh salah seorang pengusaha dari Lasem bernama Bing Sunarso. Pengusaha etnis Tionghoa ini mendirikan PO yang dilabeli nama Arta Jaya, yang artinya uang, dikonotasikan rejeki, yang akan terus berjaya. Membuka bis malam dengan trayek Lasem Jakarta dan Cepu Jakarta. Bekal Om Bing sendiri adalah modal pengalaman mengelola bisnis transportasi angkutan ekspedisi barang. Awalnya, Arta Jaya hanya menyediakan bis malam non-AC, dengan mesin Mercedes-Benz mesin depan seri OF berkaroseri Morodadi. Namun, penyediaan armada seperti ini kurang mendapat respon positif dari pasar, karena aspek sosiokultural masyarakat Jawa Tengah bagian timur yang maunya kelihatan bergaya saat pulang kampung atau balik ke Jakarta, termasuk pula dalam urusan armada yang akan dinaikinya. Akhirnya, era mesin depan diakhiri dan digantikan mesin belakang OH Prima, dilengkapi pendingin udara dan toilet, serta urusan karoseri tetap mempercayakan pihak Morodadi. Liverinya pun masih gampang diingat sampai sekarang, berupa garis-garis tegas berwarna coklat tua dikombinasikan coklat muda, dengan background warna Aurora White. Logo Arta Jaya mirip logo maskapai penerbangan Singapura, SIA. Inilah era dimulainya bus malam Muriaan bermesin belakang, produk Eropa dengan fasilitas AC dan toilet, dengan busana dari karoseri berkelas dan corak bodi mesti good looking. Dulu, soal attitude, driver-driver Arta Jaya tak kalah pamor bila head-to-head dengan penguasa jalur Jakarta-Surabaya, PO Lorena. Mereka berani adu kencang, bahkan meladeni setiap aksi penuh kecepatan PO yang melegenda tersebut. Toh, soal mesin dan karoseri tak kalah. Hasilnya, selalu tiba di tempat sebelum matahari terbit, baik saat di Jakarta atau di Rembang. Bahkan kabarnya Arta Jaya cukup disegani di jalan. Sebagai raja kecil dari Lasem, style driver yang suka ngebut pun tak lepas dari kompor meleduk para penumpang, yang tak ingin busnya kalah bersaing dengan bus jarak jauh. Inilah poin kedua, yang meninggalkan warisan bagi sopir-sopir generasi berikutnya bahwa bus Kudus an kudu banter dan siap untuk adu kebolehan keterampilan di jalan raya. PO Arta Jaya adalah PO yang terbaik dalam menjunjung servis kepada penumpang. Selain perlengkapan armada berupa bantal dan selimut tebal, diberikan juga snack saat perjalanan. Layanan makan malamnya juga bagus, nikmat dan lengkap. Bahkan saat PO Arta Jaya berulang tahun, pada hari H diadakan acara kecil-kecilan, penumpang diberikan jamuan makan, cuma-cuma, dan diseling pembagian door prize, jaringan agennya hingga ke kota Cepu dan Blora, dengan disediakan kendaraan feeder, mikrobus, yang akan menjemput dan mengantar penumpang. Penumpang cukup terbantu, apalagi saat itu masih jarang angkutan yang beroperasi di jalur Rembang Blora Cepu. Inilah karakter yang akhirnya menjadi standar pelayanan minimal yang selanjutnya dianut PO-PO Muriaan yang eksis sekarang. Sayang, kejayaan PO Arta Jaya runtuh di akhir tahun 90-an. Bukan karena mismanagement dan ditinggal pelanggannya, namun tiada generasi penerus Om Bing yang mau melanjutkan usaha PO-nya. Di saat Om Bing ingin pensiun menikmati hari tuanya, at last, PO Arta Jaya dijual kepada Tri Sumber Urip, yang ownernya masih punya hubungan saudara dengan Om Bing. Namun, berkat kesuksesannya, Om Bing, panggilan akrabnya, berhasil menyekolahkan ketiga anaknya di perguruan tinggi di luar negeri. Dan setelah lulus, ketiganya memutuskan tinggal di luar negeri. Dilansir dari Facebook, Flyby Sun is with Ardan Stud Jack, PO Agung merupakan bis legendaris yang bermarkas di Jepon, Blora, Jawa Tengah, yang berdiri pada sekitar tahun 1970 per 1980-an,
PO ini pernah berjaya pada tahun 90-an yang sebelum akhirnya meredup hingga mengalami kebangkrutan sekarang ini. Dahulu bus ini melayani trayek Blora Purwodadi Semarang dan Blora Kudus Semarang. Cukup unik PO Agung ini ikutan membeli bus bantuan USAID bermesin bensin DOT. Namun sangat disayangkan PO Agung sepertinya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan sedikit kerepotan untuk mengembangkan usahanya. Dan pada akhirnya bus ini tinggallah kenangan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bis di Karesidenan Pati, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.